Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Faisal Dwi Priyatna dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Konsentrasi Teknik Komputer Jaringan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memberikan video pemaparan tentang setting WiFi dasar menggunakan Cisco Packet Tracer. Materi ini memiliki beberapa poin materi penjelasan seperti yang pertama tujuan, yang kedua pengertian, ketiga komponen dan cara kerja jaringan wireless, yang keempat macam-macam keamanan jaringan wireless, yang kelima frekuensi WiFi, dan yang keenam yaitu percobaan. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tujuan setting WiFi dasar. Tujuan setting WiFi dasar yaitu yang pertama untuk mengetahui penggunaan jaringan wireless, yang kedua untuk mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless, yang ketiga dapat mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Poin kedua yaitu pengertian wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Jaringan nirkabel pada WiFi menggunakan gelombang radio, seperti ponsel, televisi, radio, dan laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Poin ketiga yaitu komponen dan cara kerja jaringan wireless. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama radio signal atau sinyal radio, yang kedua data format atau format data, yang ketiga ada network structure atau struktur jaringan. Cara kerja jaringan wireless yaitu yang pertama, adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke koneksi internet yang terhubung dengan komputer penerima. Poin yang keempat yaitu macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK atau WiFi Protect Access Pre-Share Key, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK atau penyandian jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Yang kedua ada WEP atau Wire Equivalent Privacy atau Share Key, adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel yang membutuhkan penggunaan WEP. Yang ketiga yaitu WPA atau WiFi Protect Access, adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel yang dapat digunakan dan diciptakan untuk melengkapi sistem pengamanan pendahulunya yaitu WEP. Dan kelima yaitu frekuensi WiFi. Yang pertama ada frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz. Sinyal frekuensi 2,4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat. Tetapi frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya sehingga kadang menyebabkan gangguan. Apabila koneksi WiFi memerlukan sinyal yang kuat dan jangkauan yang jauh serta berbeda ruangan, maka sebaiknya menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Yang kedua ada frekuensi 5 GHz atau 5000 MHz. Sinyal frekuensi 5 GHz memiliki frekuensi yang lebih kuat dari frekuensi 2,4 GHz. Akan tetapi frekuensi ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Apabila koneksi WiFi tidak terhalang bangunan, dinding, ataupun lantai yang bisa dibawa kemana-mana layaknya WiFi atau mobile WiFi dan selalu ada di dekat perangkat yang memerlukannya, maka sebaiknya menggunakan sinyal 5 GHz. Poin keenam atau poin yang terakhir yaitu percobaan. Pada percobaan ini terbagi menjadi 2 bagian penjelasan, yaitu skenario dan langkah-langkah. Yang pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau akses point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2-PSK, sedangkan untuk AP2 atau akses point 2 tanpa autentikasi keamanan sama sekali. Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan IP statik. Yang kedua yaitu langkah-langkah. 1. Buatlah skema jaringan seperti gambar di samping. 2. Setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1 channel 1 dan metode autentikasi keamanan WPA2-PSK dengan password 123456778. 3. Setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. 4. Setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1 metode autentikasi keamanannya WPA2-PSK dengan password 123456778 dengan IP address 192.168.1.129. 5. Setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 tanpa metode autentikasi keamanan dengan IP address 192.168.1.130. Untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone ataupun sebaliknya.
Selanjutnya saya akan mensimulasikan percobaan ini ke dalam Cisco Packet Tracer. Saya akan menjelaskan simulasi dari apa yang saya jelaskan. Yang pertama, kita harus membuat skema jaringan yang sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Seperti ini, kita butuh satu switch dan 2 access point, satu laptop dan satu smartphone. Untuk access point pertama kita harus namai dengan API1 dan access point kedua kita harus namai dengan API2. Lalu kita sambungkan dengan kabel. Untuk API1 kita sambungkan fast Ethernet 01 kepada port 0. Lalu untuk API2 kita sambungkan dari fast Ethernet 11 ke port 0. Lalu kita setting pada API1 di port 1. Kenapa kita membuka port 1? Karena di port 0 sudah terpakai kabel yang terhubung ke switch. Nah, statusnya kita harus di-on-kan. SSID-nya kita ganti dengan nama AP1. Kita harus pilih channel untuk AP1 yaitu channel 1. Lalu jenis autentikasi keamanannya yaitu WPA2 PSK dengan password 123456678. Untuk AP2 kita buka juga di port 1. Kita harus pilih channelnya ke channel 6 dan namanya harus diubah menjadi AP2. Metode autentikasinya tidak ada, jadi kita disablekan. Oke, lalu langkah selanjutnya kita setting pada laptop di wireless 0. Nah, terlihat di laptop ini tidak memiliki wireless 0, jadi kita harus mematikan terlebih dahulu laptop tersebut. Kita matikan, lalu kita cabut port ini, kita buang, dan kita tambahkan port yang tertulis 1W. Nah, maksudnya 1W ini yaitu port untuk wireless. Kita bisa tambahkan ke laptop. Nah, seperti ini. Lalu kita nyalakan lagi laptopnya. Nah, lalu kita cari di config. Nah, sekarang interface-nya sudah ada wireless 0. Oke, kita setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1. Dengan metode keamanan WPA2 PSK dengan password 123456678. Lalu IP configuration-nya kita setting ke static dan kita masukkan 192.168.1.129. Untuk subnet masknya kita menggunakan 128 dikarenakan ini terdapat pada subnet ke 25. Kita lihat laptopnya sudah tersambung kepada access point 1. Lalu kita setting pada smartphone dan kita buka pada config ke wireless 0-nya. Kita juga setting sama seperti yang ada di laptop, cuma pembedanya kita harus mengatur SSID-nya ke AP2. Kita disablekan autentikasinya dan kita masukkan IP configuration ke static. IP address-nya 192.168.1.130 dengan default gateway 128. Sudah. Nah, kita lihat smartphone-nya juga sudah tersambung kepada access point 2. Nah,
Jika sudah seperti ini, langkah terakhir kita harus mengeping pada masing-masing laptop maupun smartphone. Kita coba pada laptop terlebih dahulu. Kita pingnya terhadap command prompt laptop untuk mengeping smartphone. Kita gunakan kode seperti ini. Ping IP pada smartphone. Ping 192.168.1.1.130. Oke, jika tidak ada bunyi request timeout, maka jaringan tersebut tersambung dengan lancar. Lalu kita coba pada smartphone untuk mengeping ke laptop. Kita cari di command prompt. Nah, kodenya juga sama. Kita harus ping IP pada laptop. Ping 192.168.1.129. Oke, kita jalankan. Baik, tidak ada komen request timeout, jadi jaringannya tersambung dengan lancar. Seperti itu. Sekian dari pemaparan saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat menambah ilmu bagi yang menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.